berterima kasih kepada FIFA atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan dengan memberikan pendanaan FIFA Forward yang terbesar di Asia Tenggara sebesar tadi sudah disampaikan 85,6 miliar rupiah kepada PSSI Indonesia. Peran penting Sintayong di balik training center Timnas Indonesia. Presiden FIFA tak ragu lakukan hal ini demi sepak bola Indonesia. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Peran penting Sintayong di balik training center Timnas Indonesia di IKN. Training center Timnas Indonesia akhirnya segera dibangun setelah hanya jadi wacana. Kali ini mimpi tersebut akan segera terwujud. Training center ini akan berlokasi di ibu kota negara atau IKN. Proyek tersebut akan dibangun di tanah seluas 34,5 hektar di area tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan training center akan segera dimulai pembangunannya. Dalam pembangunan ini, FIFA memberikan bantuan sebesar 85,6 miliar. Ini cita-cita lama yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, di mana kita akhirnya bisa membuat sejarah memiliki training center atau TC buat tim nasional sepak bola yang terpadu. Ini pertama kali FIFA memberikan hibah sebesar ini ke sebuah negara, kata Erick Thohir. Pembangunan training center Timnas Indonesia tidak lepas dari sentilan Sintayong. Dia juga sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk masalah ini saat Jokowi berkunjung ke Korea Selatan. Bahkan permintaan ini dia sampaikan beberapa kali saat diwawancara media. Pada saat dia gagal membawa hasil terbaik di SEA Games 2021, pelatih asal Korea Selatan ini menilai bahwa semua pihak harus bekerja sama. Mendapat kritik tajam dari netizen, dia justru meminta mereka untuk mendesak PSSI membangun training center. Hal tersebut dirasa lebih penting untuk sepak bola Indonesia. Hasilnya, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan yang menjabat saat itu cukup gerah dan menjanjikan training center untuk skuad Garuda meski belum ada pembangunan nyata. Sebenarnya lebih baik netizen berbicara menekan federasi tentang training center. Jadi bicara ke PSSI sehingga PSSI mewujudkan training center. Dengan adanya training center bisa mengembangkan sistem sepak bola Indonesia. Jadi bisa mengembangkan sepak bola Indonesia dan akan lebih cerah masa depan sepak bola Indonesia, kata Sintayong. Jauh sebelum peristiwa tersebut, pelatih asal Korea Selatan ini sudah meminta segera dibangun training center. Saat itu masalah timbul karena saat pemusatan latihan tidak ada latihan pribadi yang diberikan kepada pemain. Mereka hanya fokus pada organisasi tim dan tidak bisa memaksimalkan bakat yang mereka miliki. Bahkan dia mencontohkan yang terjadi pada pemain timnas Korea Selatan Shin Heung-min. Son diberikan waktu latihan pribadi selama 20 menit sebelum latihan saat berada di pemusatan latihan. Hal ini tidak bisa dilakukan timnas Indonesia karena menggunakan sistem sewa saat TC. Dia berharap dengan adanya training center maka pemain timnas Indonesia bisa terus berkembang jadi lebih baik. Presiden FIFA tak ragu lakukan hal ini demi sepak bola Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino mengirimkan ucapan selamat usai training center Timnas Indonesia di ibu kota Nusantara mulai dikerjakan. Ucapan itu diantaranya ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pembangunan training center Timnas Indonesia ini ditandai dengan groundbreaking pada Jumat 22 September 2023. Pak Presiden Joko Widodo, Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI dan rekan-rekan, suatu kebanggaan bagi saya untuk menyampaikan beberapa hal dalam kesempatan yang baik ini terkait groundbreaking pemusatan latihan tim nasional di Indonesia, kata Gianni Infantino di laman resmi PSSI. Dalam agenda groundbreaking ini, Gianni Infantino belum bisa hadir karena tengah berada di New York, Amerika Serikat. Maka dari itu, dia menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak. Saat ini saya tidak bisa hadir di sana secara langsung bersama Anda semua karena sedang berada di New York dengan PBB saat ini, kata Gianni Infantino. Dia percaya dengan adanya training center akan memberikan efek positif untuk sepak bola Indonesia. Saya di sini mengucapkan selamat kepada Anda semua. Terima kasih Presiden Joko Widodo. Terima kasih Indonesia.
Apa yang Anda lakukan sangat fantastis. Tempat pemusatan latihan itu akan memberikan dampak yang besar bagi sepak bola di negara Anda dan juga tentu di Asia Tenggara, kata Gianni Infantino. Timnas Indonesia kalah memalukan lawan Taiwan. 3 pemain ini tampil buruk. Performa amburadul Timnas Indonesia U24 di matchday kedua fase grup F Asian Games 2023 tak lepas dari buruknya penampilan sederet pemain. Setidaknya terdapat 3 pemain yang tampil buruk saat Indra Sapri memutuskan untuk menjadikan mereka sebagai starter di laga melawan Taiwan. Celakanya lagi, kepercayaan itu tidak bisa dijawab dengan baik oleh ketiga pemain ini. Bahkan cenderung memalukan usai tampil di bawah performa. Alhasil, Timnas Indonesia U24 kalah dari Taiwan meski hanya dengan skor tipis 1-0, tapi berdampak besar bagi kelangsungan tim di Asian Games 2023. Skuad Garuda Muda bahkan memiliki penguasaan bola hingga lebih dari 80%. Sayangnya hal itu tak berbuah gol. Hal ini juga tak lepas dari buruknya performa beberapa anak asuh Indra Sapri. Siapa saja mereka? Berikut di antaranya. Yang pertama, Titan Agung. Beban yang terlalu besar di pundak Titan Agung belum bisa dipikul dengan sempurna olehnya, bahkan cenderung gagal total. Dipercaya sebagai starter tunggal, Titan Agung masih belum bisa menjawab kepercayaan yang diberikan oleh pelatihnya. Termasuk saat melawan Taiwan, alih-alih memborong gol, Titan justru gagal memanfaatkan sederet peluang yang didapatkan. Sosoknya tak memberi dampak apapun saat Indonesia berjuang keras mencari gol penyama kedudukan di laga melawan Taiwan. Yang kedua, Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri digadang-gadang sebagai pemain yang mampu mengebrak-abrik lini pertahanan Taiwan di laga kedua fase grup F Asian Games 2023. Serangan dari Egy selalu tumpul meski beberapa kali mencoba melepas sepakan dari luar kotak penalti, namun tak berbuah hasil maksimal. Tubuh mungil Egy juga beberapa kali tak kuasa menahan hentakan dari pemain lawan lewat duel-duel fisik, baik saat berebut bola maupun mempertahankannya. Secara umum, performa Egy jauh di bawah dari yang biasanya. Hanya bisa sebagai pemain pemantul dan selalu kesulitan dalam membuka celah. Yang ketiga, Bagas Kapa. Bagas Kapa dipercaya sebagai starter setelah di pertandingan pertama hanya dipercaya sebagai cadangan dan pemain pengganti. Alih-alih memainkan perannya lebih baik ketimbang Robby Darwish, Bagas Kapa hanya mampu tampil impresif di awal babak. Secara keseluruhan, performa Bagas Kapa tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan di bawah dari Robby Darwish yang kemudian masuk menggantikannya. Raih poin sempurna, pelatih Korea Utara sombong begini jelang hadapi Indonesia U24 di Asian Games 2023. Pelatih timnas Korea Utara U24 Shin Yong-nam bersikap sombong jelang lawan timnas Indonesia di Asian Games 2023 usai raih poin sempurna. Dia sangat percaya diri bahwa anak asuhnya bakal membuktikan kemampuannya untuk menjadi pemenang saat menghadapi skuad Garuda Muda nanti. Korea Utara U24 meraih hasil sempurna tanpa kebobolan usai menang 2-0 atas Taiwan dan menekuk Kirgistan 1-0. Hasil tersebut cukup bagi mereka untuk memastikan tiket ke babak 16 besar Asian Games 2023 lebih awal. Korea Utara hanya butuh hasil imbang untuk menjadi juara grup F saat melawan timnas Indonesia U24 di laga terakhir mereka. Jelang laga tersebut, Shin Yong-nam percaya diri anak asuhnya akan kembali meraih kemenangan. Dia meyakini bahwa kemenangan yang didapatkan Korea Utara di 2 laga sebelumnya akan menambah motivasi pasukannya untuk mengalahkan timnas Indonesia U24. Seakan bersikap sombong, Shin Yong-nam menegaskan skuad Korea Utara bakal menunjukkan kemampuan terbaiknya pada laga tersebut. Kami membuktikannya dengan hasil yang kami dapatkan ini. Hasil di masa depan melawan timnas Indonesia U24 juga akan membuktikan kemampuan kami. Yang menang di lapangan itu adalah pemenang, ungkap Shin Yong-nam. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.